Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komisi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Oke guys, jadi hari ini kita membahas tentang ada 4 hal finansial yang wajib Anda bahas bersama dengan pasangan Anda. Oke, dan ini bukan cuma untuk yang Anda sudah menikah atau punya pasangan, untuk yang jomblo pun bisa nonton video ini. Oke, selain satu ini. Guys, jadi hari ini kita bahas tentang ada hal finansial yang harus Anda bicarakan dengan pasangan Anda, ya, supaya ekonomi keluarga Anda itu, finansial dari keluarga Anda itu baik ke depannya. Nah, ini juga berlaku untuk teman-teman yang masih jomblo atau masih single, walaupun Anda belum punya pasangan contohnya, gak masalah, karena ini kita bisa pelajari dulu sebelum persiapan untuk memiliki keluarga ke depannya, teman-teman, ya. Ada 4 hal finansial yang Anda wajib bicarakan dengan pasangan Anda. Yang pertama yaitu pendapatan dan pengeluaran. Nah, kalau perlu ini dicatat bersama-sama. Ya, entah itu Anda sebagai sebagai suami atau istri, ya boleh Anda itu punya satu buku gitu ya, untuk bisa menulis pendapatan dan pengeluaran Anda. Sehingga Anda nggak kebobolan gitu teman-teman dalam mencatat pengeluaran Anda, atau mungkin Anda nggak kebobolan dalam merencanakan keuangan Anda. Oke, jadi misal Anda kebutuhannya ini dan itu, dan ketika Anda tahu pengeluaran Anda tiap bulan kira-kira sekian, maka Anda bisa merencanakan keuangan Anda lebih baik. Betul kan? Daripada kalau kita cuman mengira-ngira pengeluarannya berapa. Sedangkan kita bisa tulis berapa pengeluaran kita, itu akan jauh lebih baik, karena kita bisa menjadi pengingat. Kita bisa di reminder bahwa oke, kalau Anda ingin menabung sekian, berarti harus sekian dan sekian. Jadi semuanya terdata dengan jelas, teman-teman. Jadi Anda usahakan bersama dengan pasangan Anda bikin gitu ya, tulisan atau bikin catatan untuk bisa melihat pengeluaran dan penghasilan Anda berapa, keluar masuknya uang, cash flow-nya gimana. Itu penting banget. Dan yang belum punya pasangan pun jangan dipaksakan gitu ya. Anda punya pasangan supaya Anda bisa menulis pengeluaran dan pendapatan Anda, bukan gitu, bukan cash flow-nya, bukan gara-gara Anda punya pasangan ya, tapi mulai dari sekarang Anda walaupun masih single pun Anda bisa tulis ya, berapa pengeluaran Anda, berapa pendapatan Anda, ya, uang keluar, uang masuk itu berapa. Itu penting banget. Oke? Yang kedua yaitu yang kita harus bahas adalah tanggungan dan hutang. Ini harus jujur. Jadi kalau kita sudah berkeluarga ya teman-teman ya, kita sudah punya pasangan, nah kita harus jujur dan terbuka dengan pasangan kita. Tanggungan yang kita miliki itu apa aja? Ya, hutang yang kita miliki itu apa aja? Supaya apa? Supaya nggak jadi beban buat pasangan kita juga ke depannya. Kalau terjadi apa-apa, ya kan, di kedepan kan kita nggak tahu nih masa depannya seperti apa nanti. Tapi kalau kita punya atau kita sudah terbuka dengan pasangan kita, maka pasangan kita pun bisa mendukung gitu ya, bisa mengerti gitu. Oh, karena kita punya tanggungan berarti kita harus lebih hemat, misalnya seperti itu. Jadi jujurlah dengan pasangan Anda tentang tanggungan Anda, hutang Anda berapa, ya kan, supaya nggak kaget tiba-tiba kalau 3 tahun ke depan gitu ya, Anda punya tanggungan yang tidak diketahui oleh pasangan Anda, ya pasangan Anda pasti akan jadi beban gitu loh untuk pasangan Anda, ya kan. Tapi lebih baik dari sekarang Anda utarakan ya berapa yang menjadi tanggungan kita. Nah, itu sangat baik untuk sebagai awal ketika kita membangun rumah tangga, itu bagus banget supaya kita bisa terbuka, teman-teman. Oke? Yang ketiga itu terbuka tentang investasi gitu ya, hal finansial yang kita wajib sharingkan ke pasangan kita. Investasinya apa? Ya kan, kalau saya pernah sharing di sebelumnya itu emas, saham, properti gitu ya. Kalau Anda punya investasi di sana, nah sharingkan ke pasangan Anda. Oke, kalau perlu ya investasi sama-sama gitu kan. Kita bisa ngumpulkan uang sama-sama. Yuk kita sama-sama investasi contohnya di emas gitu kan. Kita beli berapa gram emas untuk kita tabung dan simpan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yang keempat teman-teman yaitu tentang sedekah. Nah, sedekah ini penting banget kalau kita bisa bicarakan dengan pasangan kita gitu ya. Jadi pastikan ini tidak mengganggu cash flow keluarga kalian. Jangan sampai ini jadi kita mau niatnya bantu orang tapi malah ekonomi keluarga kita jadi berantakan. Itu nggak baik juga. Jadi kita harus diskusikan dengan pasangan kita, ya kan. Entah itu sedekahnya dalam bentuk apa. Kalau dalam bentuk rupiah, bentuk uang, coba diskusikan mau nominalnya berapa, pantasnya berapa, ya wajarnya berapa sih kita bisa ngasih ke orang. Nah, jangan sampai kita cuma memutuskan seorang diri,
ya kan? Sedangkan yang mengatur pengeluaran ada cash flow-nya itu seperti apa, istri kita contohnya seperti itu, atau pasangan kita. Ya, kita harus diskusikan, ngobrol dengan pasangan kita supaya ya bisa bijaksana dalam menentukan berapa yang kita bisa sedekahkan. Oke, teman-teman. Nah, itu teman-teman menurut saya penting sekali. Makanya kalau kita punya pasangan itu, kita cari yang bijaksana, cari yang betul-betul bukan cuma sekedar Anda ingin yang penampilannya menarik ya, tapi menurut saya kecerdasan atau mungkin termasuk ya kecerdasan ekonomi atau finansial ini penting banget kita jadi pertimbangan kita untuk apakah ini pasangan ini bisa layak menjadi pendamping saya, ya kan? Jadi supaya keuangan keluarga kita ini bisa lebih baik, ya, lebih teratur, lebih disiplin. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu aja sharing dari saya, teman-teman. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.